Slide bawah ini. Defekasi dia tahu apa kan hasilnya? Dibanding sekresi, ekskresi. Kalau apa bedanya ini 3? Ekskresi apa? Pembuangan zat-zat sisa, itu ya. Zat-zat sisa yang tidak penting lagi bagi tubuh, yang tidak penting. Sedangkan sekresi, pembuangan zat-zat, bukan pembuangan sih, pengeluaran lah kata jelasnya. Karena sekresi itu bisa dikeluarkan ke dalam tubuh maksudnya. Bukan keluar tubuh. Ada yang dikeluarkan dari tubuh, keluarkan ke dalam tubuh, ada yang dikeluarkan keluar tubuh. Sekresi yang masih penting. Sedangkan defekasi itu apa maksudnya? Defekasi itu terletak di usus. Artinya adalah pembuangan zat-zat yang udah dicerna oleh tubuh, Maksudnya kayak apa? Itu selulosa kan nggak bisa kita cerna kan? Jadi yang kebanyakan di feses kita itu kalau kita sering makan sayur, makanya orang bilang sering makan sayur itu supaya feses kita itu tingkat kekerasannya tepat. Ingat, selulosa itu kan nggak bisa dicerna. Selulosa itu berasal dari sayur dan puding. Jadi selulosa ini yang akan menjadi tempat menempelnya dan juga penggerusannya, digerus itu usus dari yangtor. Jadi diambil semua jadi keras. Jadi kalau kita jarang makan sayur ya jadi cair, dia kadang jadi cair, kadang keras sekali, nggak berbentuk kayak gitu dia maksudnya. Makanya kita perlu makan sayur yang tinggi selulosa, penting dia sayur sebenarnya. Oke. Next. Defekasi ini berupa tinja ini kan. Pengeluaran sisa pencernaan berupa tinja. Itulah sisa-sisa dari yang kita cerna tadi. Oke, sekresi getah oleh cairan yang berguna bagi tubuh itu dia. Masih berguna. Bisa enzim atau hormon. Oke. Pengeluaran hitam tidak berguna ekskresi. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke nih. Sistem ekskresi. Yang pertama, kita mulai dari hati. Hati fungsinya adalah memecah hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin itu apa? Darah. Jadi hemoglobin itu harus diperbaharui terus-menerus. Jadi udah tahu kita kan kalau sel darah merah kita harus diperbarui terus. Makanya penting hati. Jadi hasil hemoglobin itu adalah bilirubin. Bilirubin yang memberikan warna pada apa? Kotoran. Pada Urin. kotoran, kencing dan kotoran. Urin dan tinja. Itu yang memberikan warna. Baru ini di hati. Hatilah sebenarnya tempat pemrosesan protein paling penting. Pemrosesan protein, maksudnya membongkar kembali kayak gudang, kayak apa, bengkel kita bilang ya. Baru di sini terjadi pemisahan asam nukleat yang kurang tidak berguna lagi, baru jadi asam urat. Ini protein lama maksudnya asam nukleat ini ya, protein lama. Baru jadi asam urat dibuang di ginjal. Baru ini pemecahan protein lama juga. Asam nukleat sama protein tahu apa bedanya kan? Kalau asam nukleat itu terjadi ke protein yang salah satu protein yang berasimilasi dengan zat-zat buangan tubuh. Misalnya dari oksigen. Kalau kita respirasi kan ada dia asamnya, asam laktat gitu, asam laktat ya. Asam laktat itu yang bereaksi dengan protein akan membentuk asam nukleat. Asam nukleat ini akan terus lagi jadi asam urat. Ini asam nukleat ini kan dipecah lagi maksudnya, dilepaskan proteinnya yang tidak baik, baru dimasukkan lagi ke asam uratnya, dipecah lagi, dipilih-pilih lagi protein yang bagus yang tidak gitu. Kayak bengkel maksudku bilang. Akan dibuat jadi asam urat, baru dibuang di ginjal, sedangkan di protein yang sudah tidak bisa lagi digunakan dibuat jadi urea, dibuang lagi dari ginjal. Oke. Jadi salah satu juga yang paling sering dibuang di ginjal itu adalah vitamin. Jadi kita nggak boleh kebanyakan makan vitamin. Ada porsi tubuh kita. Walaupun kita makan vitamin misalnya 3 kali sehari, ada yang makan vitamin 3 kali sehari kan, kayak vitamin C 3 kali sehari, nggak bisa sebenarnya itu, karena dia akan dibuang di ginjal. Dia ada takaran tubuh kita. Oke. Sistem dalam tubuh, respirasi seluler. Respirasi seluler tadi kan apa? Tadi aku bilang tidak asam laktat masukkan ke sini sebenarnya. Tapi kan asam laktat terbawa oleh darah kan? Ingat kalau respirasi seluler di otot kan? Masuk oksigen, dikeluarkan karbon dioksida dengan asam laktat. Kalau terlalu banyak dia kita keras,
gerak otot kita, kan dia jadi oksidasi lagi. Terjadi oksidasi, terbentuk asam laktat dibawa oleh darah. Makanya bisa jadi nanti asam darah kita, keasaman kalau dia kurang minum misalnya, ataupun kurang zat gizi. Karena otot itu juga salah satu menghasilkan zat-zat yang mungkin kurang mungkin beracun begitu. Hasil karbondioksida dan air. Air dapat dibuang dari kulit. Jadi otot kan kulit sebenarnya bisa juga dari paru-paru. Baru ini karbon dioksida dari paru-paru ini ya, dari paru-paru. Dalam mengkomposisi dengan air. Oke, karbohidrat. Keringat. Oke. Next. Oke, ini ginjal. Keren. Bentuknya seperti kacang buncis. Kacang buncis merah, coklat, merah dan merah kecoklatan ya, dekat dengan tulang. Kita analisis dulu bentuknya. Kidney itu ginjal ya. Oke. Right kidney dan left kidney. Ini aorta itu adalah pembuluh arteri besar. Vena cava yang ini. Jelaskan ini, mau dia sel darah kotor, mau dia sel apa, maksudnya sel darah yang memiliki oksigen tinggi maupun yang oksigen rendah perlu disaring oleh ginjal. Jadi ginjal itu sangat penting, pentingnya bagi tubuh kita. Jadi kalau kehilangan satu ginjal saja mungkin dapat mengganggu, kan banyak orang jual ginjal sisa satu di perutnya. Mungkin jadinya akibat dari ini penghancuran ginjal itu, ya mungkin dia jadi cepat capek, cepat terkena penyakit. Karena kan ginjal ini tadi apa? Tempat ditampungnya asam laktat, misalnya asam urat gitu kan, tampung asam urat. Kalau dia kepenuhan, asam urat bakal bertumpuk di darah. Terjadilah masalah-masalah lain gitu. Ini juga ginjal ini kan tempat penyaringan berbagai jenis protein. Kalau ditumpuk protein yang tidak baik di darah kita juga dapat menghambat segala sesuatunya, dapat juga menghasilkan penyakit yang tidak jelas. Oke. Next. Kalau mau nanya bilang aja langsung jeda. Maksudnya apa gitu? Oke. Sekarang kita masuk ke proses filtrasi ginjal. Filtrasi ginjal dimulai dari ini arteriola ya, arteriola masuk ke kapsula Bowman. Ingat arteriola, semua dimulai dari arteriola. Kapsula Bowman, baru sini glomerulus terjadi filtrasi, baru masuk ke dalam ke mana apanya ya? Tubulus contortus proximal. Sebenarnya di sini tubulus contortus proximal ya. Baru masuk ke dalam lengkung Henle, baru ke distal, baru kolektivus. Mana jelasnya sini ya? Di kolektivus. Jadi nanti mungkin ada di slide kita tengoklah dulu. Jadi letaknya aja kita tengok. Ini menekankan letak kayak pertama. Jadi yang pertama itu kapsula Bowman, glomerulus dan proximal itu terletak di korteks. Korteks itu bagian luarnya. Kalau itu kalau kalian tengok yang ini kan bagian-bagian kayak gini. Mana warna putih lagu. Jadi warna apa ya? Warna mantap ya. Kan ini kan ada yang ini yang medulanya. Jadi yang di medula renalis itu adalah kolektivus dan lengkung Henle. Distal, proximal sama glomerulus semua terletak di renalis gitu. Itu aja mau diingat di sini. Ingat ya, yang di renal medula itu cuman ada kolektivus dan lengkung Henle. Selesai. Nanti Gustav fungsi-fungsinya bentar ya, kita tengok dulu. Ini badan Malpighi. Malpighi itu sama dengan kapsula Bowman. Ya, badan Malpighi kapsula Bowman. Jadi dia tempat proses penyaringan atau filtrasi. Glomerulus, Malpighi sama kapsula Bowman itu merupakan tempat filtrasi. Ini apa yang menampung hasil saringan atau reabsorpsi? Ini harus di proximal. Hasil saringan masih banyak glukosa, garam-garam dan asam amino. Oke.
Jadi ingat ini ya, asid saringannya masih banyak glukosa, garam-garam, dan asam amino. Oke. Langsung ke sini ya. Ini dia kan proksimal. Di proksimal harus terjadi reabsorpsi. Coba tengok lagi ke sana. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi di ini ya. Filtrasi di sini. Terjadi di glomerulus, kapsula lumen dan badan Malpighi sama gitu. Badan Malpighi itu bagian besar keduanya. Kalau kapsula lumen dindingnya dan glomerulus di dalamnya gitu. Filtrasi itu ya ngefiltrat. Berbuatnya toxins and excess salt. Maksudnya adalah racun dan garam yang diserap di sini. Oke. Dan berbagai jenis substansi yang diperlukan masih oleh tubuh. Oke, next. Dia. Terjadi apa? Itu. Ini kurang jelas sebenarnya. Sekresi mana ya? Urin supaya ginjal filtrasi penyaringan. Kampung Gumi. Coba pengalur nantilah kita jelaskan lagi yang mengenai apa. Itu yang 3 bagian tadi. Filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Pengeluaran urin dalam kantong kemih diatur oleh otot sphincter dan saraf. Jalur yang dihasilkan dipengaruhi banyak cairan yang diminum dan apa ini? Hormon antidiuretik. Nama lainnya apa? Apa? Nama lain ini antidiuretika. Nama lainnya adalah hormon ADH atau nama lainnya ada lagi. Nama lain hormon ADH apa? Vasopresin. ADH vasopresin antidiuretika hormon gitu. Ingat aja itu ya, catat ya, yang itu penting juga itu. Sejumlah serta sejumlah garam yang dihasilkan. Oke. Karena ingat, garam itu penting bagi tubuh kita. Untuk apa? Untuk osmosis dalam tubuh kita. Ingat, garam itu apa? Na plus sama Cl minus. Jadi kenapa kita disuruh minum garam, apa namanya? Oralit yang tradisional itu kan garam campur gula campur air kan? NaCl kan? Kalau kita lagi diare, baru setelah kita meminumnya kita mendingan. Karena NaCl ini berfungsi sebagai kan ini misalnya dinding usus. Ketika NaCl Na plus diserap, air juga ikut masuk diserap. Karena air sifatnya apa? Positif negatif kan. Jadi dia Cl diserap karena jarang Cl diserap sebenarnya. Na plus sering diserap. Ketika Na plus diserap masuk juga air. Jadi lebih mudah diserap sebenarnya Na plus daripada air dalam tubuh kita. Karena dia bentuknya ion. Ya kan? Ketika masuk Na plus masuk air, gitu teruslah dia. Jadi diare itu kan yang dipenuhi air itu jadi semakin berkurang airnya. Makanya kita disuruh minum air garam. Jadi di sini buat apa? Serta jumlah garam yang harus dikeluarkan. Kalau garam kita apa? Kalau kita minum banyak garam, jumlah air apa kita juga semakin besar karena yang dikeluarkan juga semakin besar karena ionnya juga semakin besar dikeluarkan gitu. Okay, next. Mana? Udah. Ini dia ADH tadi, antidiuretik atau vasopresin ya. Oke. Okay. Ini dia bentuknya adalah bentuk hormon apa? Apa nama bagannya dia? Bagannya ini kayaknya lupa lah pokoknya actionnya apa lupa. Jadi ketika dimulai dari sini ya. Dimulai dari harusnya dari ini ya. Ini dari sini harusnya. Water content of the blood low ketika air dalam darah kurang. Dan terlalu banyak apa? Garam dan keringat. Tadi garam apa? Meningkatkan jumlah air yang bakal dikeluarkan. Kok gitu ya? Dari sini ya, dari sini kayaknya.
Urin output low. Ketika urin itu sedikit, apa ini? Buat urin output sedikit, pengeluaran ginjal sedikit, urinnya sedikit. High volume of water absorbed by kidney. Banyak air yang akan diserap oleh ginjal. Oh, gini. Ketika ini urin kita yang dihasilkan sedikit, sebenarnya salah ini kontennya ini. Bukan ini sebenarnya kontennya. Dimulai dari sini harusnya. Atau apa? Atau kan dengan air dalam darah harusnya. Tapi kita jelaskan dari sini lah. Ketika air seni sedikit, biasanya juga air seni sedikit sebenarnya. Sesuai dengan kebutuhan tubuh sebenarnya. Baru buat sini banyak air yang akan kembali diserap oleh ginjal sehingga urinnya banyak gitu maksudnya. Untuk menghadapi ini dibentuklah ADH. ADH bakal menekan pengeluaran urin dan juga membuat kita haus sehingga kadar air dalam darah itu menjadi banyak. Itu fungsi ADH. Membuat kidney semakin bekerja keras dan membuat kita haus gitu. Baru ini water content air dalam darah menurun. Baru pas dia. Mungkin karena air dalam darah terlalu tinggi harusnya di sini. Biar turun air dalam darahnya gitu. Itu sama dengan ini juga. Kayak gini. Gini ya. Terbalik lagi aku menjelaskan. Ini terlalu banyak garam sehingga air dalam darah turun. Sebenarnya pas penjelasan tapi gambarnya beda gitu. Ketika banyak garam jadi banyak apa kan? Jadi kita keluarkan juga banyak air. Kita keluarkan Kita keluarkan air dalam darah itu semakin sedikit, kita keluarkan ADH. Baru diseraplah banyak diseraplah banyak air, baru keluaran air seni sedikit pada akhirnya sebenarnya. Oke, next. Sama dengan yang kanannya. Dia kenapa nih? Water osmolality. Ini sama kayak yang jelaskan tadi. Sama saja ADH tadi. Kulit, integumen, fungsi kulit. Oh, ini belum kujelaskan ya? Sebelum ntar lu. Itu kalau bisa dicatat aja sih. Yang ini filtrasi, reabsorpsi sama augmentasi. Jadi filtrasi itu menyerap nutrisi-nutrisi dalam tubuh. Masih ada sebenarnya gula dan beberapa nutrisi lainnya. Filtrasi terjadi di glomerulus. Glomerulus ya. Tadi dijelaskan tadi kalau dia menyerap berbagai jenis nutrisi, namun tersisa masih gula. Baru reabsorpsi itu gula harus tuntas. Ingat, gula harus tuntas. Protein dan lainnya juga harus tuntas. Reabsorpsi harus dituntas. Sedangkan augmentasi itu penambahan zat-zat yang kurang apalagi yang kurang baik bagi tubuh ataupun sebenarnya masih berfungsi tapi kelebihan gitu augmentasi. Reabsorpsi terjadi di lengkung Henle dan juga tubulus contractus distal. Tubulus contractus distal, sedangkan augmentasi beda. Reabsorpsi cuma terjadi di tubulus contractus proximal sama itu lengkung Henle. Sedangkan augmentasi terjadi di distal dia. Sedangkan kolektivus dia kolektif, artinya menyimpan kolektivus. Jadi kalau kan ada tipe diabetes apa? Diabetes insipidus sama diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus itu dia berkaitan dengan ini, kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal di bagian reabsorpsi karena kan diabetes mellitus kan dibilang kencing manis gitu. Jadi ketika ada gula di dalam urin, ya mungkin yang bermasalah itu ginjalnya karena harusnya direabsorpsi, gula sudah tidak ada lagi. Sedangkan diabetes insipidus terjadi ketika insulin kita pada jumlah sedikit. Sedangkan insulin itu fungsinya apa? Insulin itu memecah gula menjadi energi. Kalau gak ada insulin ya gula terus semua, jadi gitulah. Kalau ada mau ditanya bilang aja langsung ya, langsung hambat aja. Oke, next. Kita ke integumen tadi ya.
Oke, melindungi jarum bawahnya, gesekan, benturan cahaya, kuman dan zat kimia. Mengurangi kehilangan air, mengatur suhu tubuh, menerima rasa dari luar, ekskresi. Oke, ini dia. Epidermis, dermis, dan hipodermis. Ngerti semua kan? Hipodermis ada lemak. Oke, Malpighi. Malpighi. Apa kenapa? Bagian ginjal harus dihafal juga kan? Cuman duanya kayaknya tadi, korteks sama badan Malpighi. Kalau ginjal ya, kalau di dalam ginjalnya kan ada tadi apa? Jadi Glomerulus. nggak perlu mendetail kali. Enggak kan tadi aku jelaskan cuman letak itunya aja. Paling penting itu fungsi dan letaknya. Fungsi dan letak itu kayak glomerulus, kapsula Bowman, yang tubulus Malpighi, baru apa? Apa namanya tadi, lengkung Henle, proximal, distal, collectivus, itu aja letak-letaknya di mana. Kan udah aku jelaskan tadi. Kalau ginjal itu kan cuma kayak dua bagian ya. Medula sama korteks. Sekalian epidermisnya gitu. Kalau yang ini sekarang kita masuk lanjut. Kalau ada yang mau ditanya bilang aja lagi. Epidermis, dermis, Malpighi. Oke. Nanti ada mau dijelaskan tadi. Kulit dermis. Ini dia. Epidermis terdapat sel-sel kulit, Malpighi, pembuluh darah, ujung saraf. Dermis, otot, rambut, minyak apa minyak maksudnya? Itu kelenjar minyak, kelenjar keringat, limfa, indera. Kalau epidermis sel-sel lemak. Oke, jelas sekali sini ya. Tinggal hafal sini. Next, penyakit dan kelainan. Kalau normal ADH, kok gini ya? Ini kelainan apa ya? Insipidus. Tadi aku bilang insipidus itu berkaitan dengan insulin dan juga ADH. Karena insulin dan ADH itu ya, dan ADH juga. Oh, ini Jadi kayaknya kalau apa? Sering apa? kencing-kencing karena nggak Ya, ini ADH-nya. maksudnya ini kan akibat dari diabetes insipidus. Tadi kan apa? Diabetes insipidus. Kalau gak ada insulin kan, gak ada insulin jadi banyak gula. Untuk menekan jumlah gula itu apa? Harus ngapain? Misalnya kau minum teh manis, kemanisan, harus kau apain? Tambahkan air. Tambahin airnya kan? Ya udah. Jadi karena ditambahkan air, perlu menambahkan air, ADH dibuat harus banyak. ADH itu fungsinya apa tadi? Menekan ginjal supaya dia banyak menyerap air dan juga membuat kita haus. Ketika insipidus banyak kali gula di dalam tubuh kita, ADH tertekan. ADH makin banyak. Ketika ADH makin banyak, kita makan haus terus. Ketika kita haus terus, maka keluar urinnya sangat banyak gitu. Gitu dia mau dijelaskan sini. Kok masuk ginjal lagi nih? Hah? Opo iki? Coba kita lanjutkan. Batu ginjal. Ginjal lagi kan? Batu ginjal yang tadi. Coba batu ginjal yang ini. Ini batu ginjal. Karena batu ginjal fosfornya atau kalsium? Lupa gue. Pengerasan pokoknya ion-ion yang seharusnya dikeluarkan jadi nggak terkeluarkan. Ya, Jadi ini aja. kalsium. Traditional risk factor, hypertension, diabetes mellitus, lipids. Ini apa ya? Kerusakan pada ginjal. Berhubungan juga kepada apa ya? Kepada kerusakan otak. Iya, ingat tadi kan karena segala sesuatu yang apa? Yang tidak kita kendalikan itu diatur oleh apa? Secara apa? Secara sadar diatur oleh apa? Hipotalamus. Ya, dia kayak otak dalang dari segalanya lah gitu, dalang dari yang nggak kita sadari. Kalau dia rusak, ya rusak juga semuanya kita juga. Kayak autoregulasi tadi namanya ya. Misalnya gula kita terlalu tinggi di dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk menekan jumlah gula itu diminum air, itulah autoregulasi. Dia otomatis tubuh itu menggerakkan. Yang diatur oleh hipotalamus, itu tapalamus semua yang ngatur. Oke, next.
ini apa ya? Itu cuci darah. Tadi karena apa cuci darah? Karena ginjalnya sudah tidak bagus lagi, gagal ginjal mungkin. Karena di darah itu banyak apa? Tadi zat-zat sisa kan, kayak gula, baru protein tidak apa yang udah tua, banyak lah berbagai macam. Makanya butuh disaring. Gitu. Saringnya tadi kata Bapak itu kayak apa? Cuma menerapkan fungsi apa? Osmosis dan difusi gitu aja sebenarnya. Katanya mudah, sebenarnya perlu susah sebenarnya. Bagaimana darah dialirkan sebanyak itu diputar-putar gitu. Yang juga kan ditambahin udara ini tengok. Fresh dialysis fluid ditambahin udara, dimasukkan lagi oksigen ke dalam darah kita supaya kita jangan tepar. Ya, hemodialisis namanya. Pas. Next. Ini cuma jelaskan aja tadi. Pokoknya intinya ini menggunakan prinsip diffuse osmosis gitu. Kayak ini, kalau apa jenis-jenis ekskresi yang dikeluarkan oleh hewan. Kalau tumbuhan dia amonia, kalau mamalia urea, kalau burung dia apa asid apa namanya? Lupa aku. Asam urat. Uric asid itu asam urat. Ini berbeda ini ya, ingat sangat berbeda ini. Kalau amonia itu sangat beracun. Kalau amonia itu sangat beracun dan berair. Jadi kenapa dia amonia? Kayak mana cara alam menetralkan amonia? Kan ikan itu di air. Amonia itu kalau kan ikan itu gak kencing berkali-kalinya, gak banyak kali kencing, gak sampai sekolah dia kencing. Sedangkan laut itu ukurannya kayak mana? Ukurannya sangat luas kan. Dan juga bakal dinetralkan sama tumbuhan air. Jadi amonia itu memang sangat cocok digunakan di perairan atau akuatik. Kalau urea itu sedikit beracun, dia intermediate, maksudnya di pertengahan dia beracun dan tidak terlalu kering. Kalau dia akibatnya yang dibutuhkan akibat dari urea yang tidak terlalu beracun ini, kita membutuhkan energi yang banyak untuk membentuk urea yang bagus ini. Kalau asam urat itu tidak beracun sama sekali, tidak beracun dan tidak berair. Jadi akibatnya burung itu perlu mengeluarkan lebih banyak lagi energi untuk membentuk asam urat gitu. Buangan nitrogen ya, orang ketiga. Dah. Ada pertanyaan, Anda siap semua? Hah? Dah? 4 menit lagi nih, biar kita ending. Udah ya? Nggak ada lagi mau ditanyakan?